Salam, saudara sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi ilmu bersama saya, Bambang Triatmojo. Topik bahasan, ilmu pengetahuan dan teknologi, motivasi, dan pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan bagian 1. Gambar di samping ini adalah alur pelayaran dari suatu pelabuhan yang berada di sungai. Alur pelayaran ini terdiri dari 2 jalur yang bisa digunakan untuk kapal bersimpangan. Untuk kuliah ini, saya menggunakan buku perencanaan pelabuhan yang saya tulis ya. Dan apabila ada saudara yang ingin memilikinya, bisa menghubungi Saudari Sri Jamilah Pujiwati dengan nomor 0812 159 6766. Pertama kali saya akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di pelabuhan. Ini adalah gambar tata letak pelabuhan yang berada di pantai dan terbuka ke laut. Nah, beberapa fasilitas, yaitu yang pertama adalah pemecah gelombang. Ini adalah pemecah gelombang yang fungsinya adalah untuk melindungi perairan pelabuhan ini dari gangguan gelombang. Kalau misalkan ada gelombang datang dari sini, ya, maka gelombang ini akan terhalang oleh pemecah gelombang sehingga perairan ini tenang. Kemudian fasilitas kedua adalah kolam atau perairan pelabuhan. Dan di sini dilengkapi dengan kolam putar. Kemudian fasilitas berikutnya adalah alur pelayaran. Alur pelayaran ini fungsinya adalah untuk keluar masuk kapal dari dan ke pelabuhan. Jadi kalau kapal akan masuk ke sini ya, masuk ke pelabuhan, kemudian dia berputar arah di kolam putar ini. Misalkan dia mau merapat ke dermaga di sini ya, maka dia berputar arah kemudian merapat ke sini. Demikian juga kalau mau merapat di dermaga yang ini, dia berputar arah kemudian nanti merapat ke dermaga ini. Berikutnya adalah dermaga. Jadi dermaga itu fungsinya adalah untuk tempat merapat dan penambatan kapal. Ada 2 tipe, yaitu tipe wharf yang sejajar dengan garis pantai dan tipe pier yang tegak lurus pantai. Untuk tipe pier, kapal bisa merapat di kedua sisinya. Kemudian ada alat penambat dan fender. Nah, untuk menambatkan kapal, itu di dermaga ini dipasang alat penambat yang kemudian nanti kapal diikat ke alat penambat ini. Ini adalah alat penambat yang berada di dermaga. Ada juga alat penambat yang berada di perairan ini. Jadi misalkan karena dermaga sedang penuh, maka kapal menunggu di perairan pelabuhan. Nah, untuk itu kapal diikat di sini. Kemudian ada gudang laut di sini ya. Juga lapangan penumpukan. Juga ada kantor administrasi. Jadi ini saya kira beberapa fasilitas yang ada di pelabuhan. Kemudian saya akan menjelaskan alur pelayaran. Fungsi dari alur pelayaran ini adalah untuk mengarahkan kapal masuk atau keluar pelabuhan. Alur pelayaran didesain berdasarkan kapal terbesar yang menggunakan pelabuhan ini.
Nah, gambar di samping ini adalah bentuk dari alur pelayaran. Jadi ada bagian daerah tempat kapal melempar sauh di luar pelabuhan. Jadi sebelum kapal masuk ke pelabuhan, dia melempar sauh di daerah ini. Kemudian ketika dia sudah diizinkan masuk ke pelabuhan, dia masuk ke ini adalah daerah pendekatan atau approach channel. Kemudian ketiga ini adalah alur masuk di luar pelabuhan. Setelah itu alur masuk yang berada di daerah terlindung. Kemudian ini adalah kolam pelabuhan dan kolam putar. Nah, alur pelayaran ini dilengkapi dengan sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP. Nah, SBNP itu dipasang di kanan kiri alur pelayaran. Jadi alur pelayaran ini itu berada di bawah permukaan air sehingga nahkoda tidak bisa melihat posisinya di mana. Nah, untuk itu maka di kanan kiri alur pelayaran itu diberi pelampung. Pelampung suar namanya. Beberapa SBNP ini terdiri yang pertama adalah di ujung-ujung pemecah gelombang itu dipasang menara suar ya. Kalau kita menghadap ke laut, yang sebelah kanan itu warnanya merah, sebelah kiri warnanya hijau. Kemudian di sini juga ada menara suar yang warnanya putih. Sedangkan di kanan kiri alur pelayaran itu dipasang pelampung ya, yang sebelah kanan warnanya merah, sebelah kiri warnanya hijau. Jadi dengan demikian itu nahkoda bisa tahu posisi kapal harus berada di antara pelampung merah dan pelampung hijau. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur pelayaran. Jadi ini adalah contoh alur pelayaran tempat kapal untuk berlayar. Ini sisi pelabuhan, ini sisi arah laut. Nah, kalau kita tampang di sini, maka bentuknya seperti ini. Ini adalah daerah pendekatan yang kedalaman airnya masih cukup dalam ya. Jadi kalau misalkan kapal ini butuh kedalaman H besar, di daerah pendekatan ini kedalamannya masih lebih besar atau sama dengan H. Tetapi di daerah yang dangkal, itu untuk mendapatkan kedalaman H, itu kita harus mengeruk ini, dasar laut, menjadi bentuk seperti saluran ini. Yang kedalamannya itu adalah H. Dan pengerukannya sebesar H kecil. Nah, di kanan kiri alur ini dipasang pelampung ya. Sebelah kanan adalah pelampung warna merah, sebelah kiri pelampung warna hijau. Kalau kita lihat tampangnya, bentuknya seperti ini. Jadi ini alurnya. Nah, kemudian ada pelampung merah dan pelampung hijau. Nah, kapalnya di sini. Nah, ini adalah contoh dari bentuk pelampung ya. Ini yang warna merah, ini yang pelampung warna hijau. Nah, pelampung ini selain dipasang pada di kanan kiri alur pelayaran, dia juga dipasang pada belokan alur yang berbelok dan juga pada batas area labuh. Nah, nanti kapal bergerak di antara pelampung warna merah dan hijau itu. Nah, ini adalah contoh alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Gambar ini adalah hasil dari penelitian tesis Saudara Dian Ayub Setiawan yang saya bimbing. Jadi ada alur pelayaran Barat Surabaya, APBS ya. Jadi ini adalah pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Di sini ada Pulau Madura. Alur pelayaran Barat Surabaya atau APBS itu adalah yang warna kuning ini. Kedalamannya sampai min 8,4 meter LWS, panjangnya 73,5 kilometer, lebarnya 150 meter. Alur ini bisa dilalui kapal dengan bobot 15.000 DWT. Sedangkan alur pelayaran timur Surabaya ini kedalamannya lebih kecil ya, yaitu min 3,5 meter. Panjangnya 37 km dan lebarnya 150 meter. Bisa dilalui kapal dengan bobot 1.000 DWT. Jadi kapalnya lebih kecil karena di sini ada jembatan Suramadu ya. Sehingga ada pembatasan di sini. Nah, bentuk alurnya adalah seperti ini ya. Jadi ini Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kemudian alurnya ini. Ini sepanjang 73 km, kemudian dia belok ke barat, yang misalkan mau ke arah Jakarta, Semarang, ya. Ini ke arah timur ya. Misalnya menuju ke daerah timur Surabaya ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan manuver kapal yang masuk ke pelabuhan. Untuk kapal kecil yang masuk pelabuhan, itu dia bisa menggunakan mesinnya sendiri. Tapi kalau kapal besar, dia dibantu oleh kapal tunda. Nah, ini saya akan menjelaskan contoh manuver kapal di pelabuhan ASEAN Aceh Fertilizer, pabrik pupuk ASEAN. Nah, ini adalah pelabuhannya ya. Ini pemecah gelombang, ini alur pelayaran. Nah, kolam pelabuhannya itu berada di darat dengan melakukan penggalian. Pelabuhan ini digunakan untuk kapal dengan bobot 8.000 sampai 10.000 DWT. Nah, ini adalah manuver kapal masuk dan keluar pelabuhan pabrik pupuk ASEAN di Lok Sumawe, Aceh. Ini contoh manuver kapal yang masuk ke pelabuhan. Nah, ini adalah layout dari pelabuhan. Ini ada pemecah gelombang. Ini alur pelayaran. Ini kolam putar. Kemudian di sini ada dermaga A dan dermaga B. Jadi ketika kapal masuk ke pelabuhan, dia dibantu oleh kapal tunda. Ini yang kecil-kecil ini kapal tunda, masuk ke alur pelayaran. Kemudian kalau misalkan kapal akan merapat ke dermaga A, dia berputar arah di kolam putar ini. Jadi kalau misalkan mau ke dermaga A, ya kapal kemudian posisinya menjadi A ini. Kemudian berputar lagi menjadi A1, A2, kemudian didorong oleh kapal tunda merapat ke dermaga. Kalau kapal mau merapat ke dermaga B, ini ketika masuk ya, kemudian berputar arah di kolam putar menjadi posisi B, kemudian B1, B2, setelah itu didorong kapal tunda menjadi B3, yang kemudian merapat ke dermaga B. Sedangkan kalau kapal mau keluar dari pelabuhan, ya ini kapal keluar,
Ini misalkan dari dermaga A, dia dibantu oleh kapal tunda menjadi posisi A1 ya. Kemudian A2 menjadi A3, setelah itu A, kemudian dia keluar. Nah, setelah keluar itu kapal tunda dilepas. Dia langsung keluar. Nah, kalau dari dermaga B mau keluar, ini kapal posisi B ditarik oleh kapal tunda menjadi B1, B2, berubah menjadi B3, kemudian B, setelah itu dia keluar dan kapal tunda dilepas. Ini adalah gambaran mengenai manuver kapal yang masuk dan keluar pelabuhan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon untuk bisa subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.